Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa lidhi subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila hadratil jami'il malaikatul muqarrabin. Alaman kujib bima bika'il wa syrafil wa syrafil wa munkar wa nakir wa akib. Malik wa ridwan halim as-salam. Wa jami'il anbiya al-mursalin alaihim assalam. Wa jami'il ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum. Wa ila jami'il al-akhadati jami'il sultan al-awliya Allah. Jami' sultan awliyaillah radhiyallahu anhum wa jami'il awliya wa ulama wa masyayikhina wa sadidina wa abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddadina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jami'il mu'minina wa mu'minat al-muslimin wal-muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaikuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal maqasidana taqarruban ilayka ya Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم
إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasilis sarifis wasifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sore ini kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka dengan segala kudrat dan iradat ya Allah Subhanahu wa taala. Di situasi pandemi ini Allah masih memberikan segala qadarnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita, tetap menjalankan kita, mengkondisikan kita untuk tetap istiqomah dalam menggapai ilmu syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang kita lakukan tidak lepas dari syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua tetap dirahmati Allah dan diakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya, dan Allah menggolongkan kita menjadi umat-umat yang terpilih di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis kita dapat secara istiqomah taqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, fi kulli zaman, di segala tempat, di segala waktu, dimanapun itu. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita selalu diliputi oleh taqarrub kepada Allah dengan cara bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menjalani kehidupan contoh pandemi seperti ini, dibutuhkan suatu tahur, suatu kesucian lahir dan kesucian batin. Kesucian batin itu contohnya dengan doa, dengan atau az-zikr, dengan berdoa atau dengan berzikir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Mulai kita bangun kita harus berdoa sebenarnya.
Kalau anak-anak kecil bahasanya doa bangun tidur, itu. Sampai kita tidur, doa mau tidur, doa makan, doa minum, doa keluar, doa masuk rumah, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa bertemu dengan saudara sesama muslim, doa dan zikir ketika berjalan. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak lepas dari doa, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurukum, kata Allah. Zikir, ingatlah engkau kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada engkau, kepada kalian semua. Kalau kita dalam segala kehidupannya kita, contohnya kita menarik nafasnya dengan kalimat di hati kita, Allahu Rabbi. Mengembuskan nafasnya juga Allahu Rabbi. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita ingat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengkondisikan hambanya ini, orang yang zikir ini, untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bahasa Jawanya tresnone itu gak ketulungan itu, sangat cinta. Diungkapkan cintanya itu dengan suatu bunga kata-kata bunga asmara contohnya aja. Niscaya yang mendengarnya itu juga bahasa Jawanya apa ya? Kelepak-kelepak gini. Jadi wong arek ini kelepak-kelepak ngono. Nah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bukan berarti Allah itu bergantung kepada makhluk, enggak. Kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkanlah kesucian batin, kesucian zahir. Tadi batin bisa berdoa, bisa berzikir. Berdoa itu tidak harus diucapkan lewat lisan. Diungkapkan lewat hati juga enggak apa-apa. Tapi ada suatu perilaku yang dijalankan oleh kita sebagai manusia, itu biasanya zahir dan batin itu saling beriringan terus, berkesinambungan. Apa itu? As-shalah. Kita sholat, Allahu Akbar. Dalam hati kita pastinya kita maunya itu hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mengucapkan kalimat takbir. Tangan kita memasrahkan diri. Mata kita menuju sujud kepada pas sujudan, bahasanya itu Jawa pas sujudan. Menuju kepada kita yang sujud, tempat kita sujud. Nah, semua aspek masuk di sini. Semua aspek masuk. Itu adalah ibadah zahir dan ibadah batin jadi satu. Itu salah satu contoh dari banyak-banyaknya contoh. Tapi perlu diingat, sebelum masuk sholat harus kita tahu apa sih syarat-syarat mau sholat itu apa aja. Salah satunya adalah wudu, yang insya Allah akan kita bahas hari ini, yaitu wudu. Kenapa wudu? Karena wudu ini salah satu syarat sahnya untuk kita sholat. Ya, dalam artian seorang mukallif ini diwajibkan sholat, kemudian dia ada kewajiban wudu dikarenakan dia hanya terkena hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar, otomatis dia harus ada mandi wajib dulu. Ya.
Gimana hukumnya wudu? Hukumnya wudu ini sunnah awalnya, tapi bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena kita mau sholat maghrib. Wajib ketika sholat maghrib. Sunnah gimana? Contohnya Mbak Saidah ini, maaf, jalan kentut, dia batal kan? Ya, dia batal. Dia masuk di tempat wudhu, dia mau wudhu. Wudhunya ini menjadi sunnah. Kenapa? Dia mau menjalankan aktivitas lain, entah masak, entah apa. Lain dengan apabila Ais mau sholat maghrib, berangkat sholat maghrib, kemudian dia itu maaf ya, terkentut gitu, tus suaranya ngono, suaranya mora pret, nggak tahu, ya intinya kentut, batal kan? Ini yang terkena hadas kecilnya, jadi dia diwajibkan wudu. Ada kewajiban wudu karena apa? Karena ada mau sholat tadi, sholat maghrib. Gimana kalau mau jaga wudu terus? Ya sunnah, lebih bagus lagi. Perlu diingat, sholat itu diajari anak itu umur 7 tahun kan? Ya. Perintahkan anakmu itu umur 7 tahun untuk sholat. Tapi di masyarakat sering terjadi umur 7 tahun dimulai belajar sholat. Padahal perintahnya itu suruhlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun nggak sholat baru dipukul mau dipukul lebih kentong lebih pentungi hansi pojok ya loro kabeh arek. Ya, engkau moro arek kita punya anak nggak mau sholat kayak di TV ku, ya di Smackdown, jangan. Hukuman pukulannya ini adalah ditakzir ini adalah untuk pendidikan, bukan untuk membuat anak ini menjadi takut enggak, tapi untuk pendidikan. Gimana anak umpamanya gak sholat, dia diajari terus, diajak terus sampai dia itu sholat. Sambil kita bermuhasabah diri. Diriku dulu ya apa ya, bukan begitu. Dan diusahakan anaknya lebih baik dari diri kita sendiri. Dan anak juga seperti itu. Kalau ada kekurangan orang tua, jangan merasa dirinya lebih baik. Saya kan usuma, orang tua itu dianggap rendah oleh anak. Banyak oleh anak. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka ada kewajiban wudu bagi yang sudah tamyiz, yang sudah baligh. Ya. Jadi yang sudah bisa membedakan antara anak ini tamyiz itu ada bisa membedakan antara oh ini yang bersih, ini yang kotor. Nah ini, ya. Faslun, pasal fi furudil wudu'i, di antara fardu wudu. Wa min syurudis salati al wudu'u wa furuduhu sittah. Wa min syurutis salatil wudu'i, di antara syarat-syarat salat ya, al wudu adalah wudu. Wa furuduhu sittah, dan fardu-fardunya di sini adalah yang dimaksud adalah di wudunya tadi, al wudu tadi. Itu sitah. Sitah itu berapa, Ais? Sitah itu kam sitah? 6.
Ada 6. Al-awwalu, yang pertama adalah niyatut taharati lis-salati bil qalbi aw ghairuha wa minan niyatil mu'jizati inda ghusl wajhi. Jadi niat ini dibarengi pada waktu kita basuh muka ini. Kita mulai basuh muka ini, dimulailah kita dimulai dibarengno dengan niat di dalam hati, fi qalbi. Jadi kalau ada yang diungkapkan dulu sebelum basuh muka, itu masih belum dikatakan niat. Contohnya gini, entah itu diucapkan tanda ya. Sebelum basuh muka gini dulu. Nawaitul wudu'a li rabbil khalil asghari lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li rabbil khalil asghari. Terus ngomong gitu, terus baru wudu, gak moco. Dalam hati gak ada. Ini masih gak ada niat. Niat itu pada waktu gini langsung ada niat di sini. Meskipun tidak dengan bahasa Arab. Aku niat wudu. Ya, untuk menjalankan sholat selesai. Karena Allah Ta'ala. Dalam hati gitu. Bahasa hati itu kan punya bahasa sendiri. Yang diungkapkan dalam lisan ini hanya bahasa lisan menerjemahkan hati saja. Hati punya bahasa sendiri yang tidak bisa digramatikan. Kalau bahasanya Pak Pesta itu vokepe angel lisan. Ada nih hati vokepe angel. Nah, tapi kita mengerti hati masing-masing. Semuanya mengerti, entah itu manusia makhluk yang berakal atau tidak, punya insting biasanya. Nah, diniatkan dimulai dari pas masuk muka. Di mana masuk muka itu? Dimulai di sini. Dari tumbuhnya rambut ini sampai sini. Di sini. Ini. Semua kena. Batasnya yang samping adalah di telinga sini. Ya, ini sampai sini. Semua harus terkena di sini. Dan juga harus hati-hati apabila kita mau wudu, di sela-sela mata ini hendaklah dibasuh dulu, dihilangkan dulu. Jadi umpamane atene wudu aja mari korep-korep mau wudu. Basuh dulu mukanya. Cuci dulu tangannya, basuh dulu mukanya. Yang kotor-kotor hilangkan dulu. Ya, kira-kira umpamanya ini umpama Mbak Vesta sama Ais biasanya malam itu pakai minyak zaitun di mukanya. Biasa kan itu seperti itu seorang wanita kan pakai itu. Gunanya itu apa? Untuk supaya kalau Mbak Vesta insya Allah untuk suaminya supaya kelihatan menarik bagi suami. Gitu, biasanya seperti itu. Biasanya tapi enggak tahu. Ada juga wanita yang enggak biasa pakai gitu. Karena biasanya berminyak toh. Minyaknya ini dihilangkan dulu. Yang kotor-kotor dihilangkan baru nanti prosesi wudu. Kudu prosesi akad nikah, mepodorek kata-kata. Prosesi akad nikah. Prosesi wudunya. Jadi apa namanya batasnya di tubuhnya rambut ini sampai sini. Gimana orang yang tidak punya rambut, gundul rambutnya ganuk belas, ya diperkirakan aja. Saya punya rambut, tapi di sini dimulainya, yang sini tidak ada. Masa mulai sini? Ya enggak ya, mulai sini lah punya rambut secara normal, gitu loh ya. Dimulai di sini. 1 kali boleh. Afdhalnya 3 kali. 2 kalinya makruh. Ada yang mengatakan 1 kali itu makruh. Maka kita main aman 3 kali kita basuh. Ya.
Membasuhnya itu afdolnya itu air itu ditumpahkan gini. Nah, gini kan. Ya. Tapi umpamanya nggak ada, harus pakai gini. Hati-hati pada waktu pakai tangan ini niatkan sebagai gayung. Apabila nggak ada, apabila harus pakai gini, kan ada kan pakai gini ya, niatkan ini sebagai gayung. Hati-hati, niatkan ini sebagai gayung. Kalau enggak, nggak bisa ini nantinya buat wudhu, nggak sah untuk sholat. Ya. Dan niatkan menjadi gayung. Basuhlah muka ini. Apa boleh? Tidak apa-apa, boleh. Enggak anu kok. Enggak apa gini. Enggak dosa kok. Yang sing dosa itu anu. Moro-moro tangi turu langsung sholat. Tangi turu mari ngorok-ngorok langsung sholat. Iling bahwa dia enggak wudhu tapi dia lali enggak wudhu ya enggak apa-apa, lupa. Ada enggak? Ya mungkin ada. Saking sergepe wudhu, ya refleksi wudhu, saking sergepe sholat sampai refleksi sholat itu saking tinggi ini bangun tidur langsung Allahu Akbar langsung gini. Enggak apa-apa, lupa. Iya. Jadi itu bahasanya itu adalah ghusl wajh. Ghusl jadi dibasuh, dimandikan. Bukan apa ya? Apa namanya ini? Bukan diusap maksud saya. Baru ilmu diusap. Jadi bukan diusap, tapi dibasuh. Tapi kalau rambut itu bahasa kalau apa ya wudhunya itu maskul roksi. Jadi mengusap kepala. Beda. Ini pakai ghusla. Bahasanya memang dibasuh seperti orang mandi gitu loh. Orang mandi habis disekong enggak apa-apa lagi ya. Iki apa wis didusia, ngatak dusi metak sekoto, seko wis disebet itu. Kayak dimandikan gini. Anak bayi itu ini. Ya. Jadi di muka itu harus dibasuh bukan diusap. Jadi kalau gini, makanya kalau yang harus hati yang pakai gini nih. Gini air tumpah. Ya, air tumpah. Hanya sedikit seperti ngusap. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi harus hati-hati bahwa ini masih ada airnya. Basuhkan gini. Sampai 3 kali, bukan 3 kali basuhan, tapi 3 kali sempurnanya. Bukan 1, 2, 3, bukan gini. 1 sampai 3 sampai 10 tapi belum sempurna semua kena. Ya tetap hitung 1. Gitu loh. 1, 2 sampai 11 baru sempurna. Ya 11 sampai 1. Bukan masih 1, 2, 3. Yang ini belum kena loh ya. Umpamanya ini ya masih belum. Sempurna harus sempurna. Sempurna 1 sempurna. 2 sempurna. 3 sempurna. Besok itu di akhirat besok. Di akhirat besok itu umatnya Rasulullah Muhammad SAW paling ketok, paling kelihatan sudah. Kenapa? Dari raut mukanya yang kena wudhu itu. Hal-hal yang kena wudhu besok itu akan seperti ada cahaya gitu, bercahaya gitu. Makanya
Abu Hurairah memberi contoh ketika ditanya, beliau itu sampai melebihkan dari siku-siku sini wudunya. Jadi siku-siku gini diambil gini sampai sini basuhnya. Semua dilebihkan sama Abu Hurairah. Jawabannya karena, loh kamu enggak bahasa niki membazirno banyu. Enggak. Karena Rasulullah suka orang yang melebih-lebihkan ketika bersuci, makanya aku lebihkan. Nah, itu argumennya Abu Hurairah. Jadi besok di akhirat itu seperti itu. Ketika semua di mahsyar, dikumpul di mahsyar, itu semuanya itu dikumpulkan jadi satu. Yang paling kelihatan itu umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bercahaya itu. Cahaya dari mana? Dari kena wudunya itu. Dari kena wudunya. Jadi ketika dikumpulkan, ketika disendirikan, semuanya kelihatan. Sehingga gampang tenger-tengerane, bahasane wong saiki itu gampang tenger-tengerane. Tengerane paling gampang. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, membasuh muka itu yang kedua. Yang pertama niat tadi. Kemudian gimana kalau yang punya jenggot sama punya kumis? Di sela-sela itu jenggotnya. Di sela-sela gini aja. Gak usah dibasuh. Ya, jadi eman-eman, kok pas waktunya Allahumma hdini ya Allah. Yaumul Ba'ts. Ya. Pada waktu Yaumul Ba'ts itu apa Yaumul Ba'ts, Ais? Apa Yaumul Ba'ts? Ya, apa Yaumul Ba'ts? Yaumul Ba'ts itu adalah di mana makhluk itu dikumpulkan utuh kembali dari kiamat. Ya, harus ada dibedakan antara Yaumul Ba'ts, Al-Hasyr, kemudian kiamat itu sendiri beda waktu, beda waktu. Ya, bisa kena beda waktu. Ya, Yaumul Ba'ts itu dikumpulkan, kan semua hancur loh. Makhluknya Allah semua hancur. Dikumpulkan utuh kembali manusia, tulang belulangnya dikumpulkan di situ, ini namanya Yaumul Ba'ts. Kapan itu? Waktu kiamat. Ada beda ya? Ya, bedanya di situ ya. Biar tahu, jangan lupa. Nanti juga ada surat, juga ada sendiri, gitu loh masalahnya. Jadi perjalanan kita melari di suweyan. Umane mau ke tempatnya Eki di Bandung ini, mungkin jadi kok blimbing, guru kok sari ya. Ayo di kok sari, jadi kok blimbing. Masih banyak, alam kubur aja sendiri-sendiri nanti. Gitu, masih banyak. Kemudian setelah membasuh muka, jajain apa ini? Membasuh kedua tangan. Membuat tangan, ya hati-hati membuat tangan. Usahakan ini di sela-sela ini kena. Sela-sela ini kena. Kira-kira mana lagi yang harus kita benahi? Yang biasanya hal kecil tapi sering diremehkan itu apa kira-kira? Kuku ini loh. Kuku ini. Kalau
kuku tangan itu paling mudah ya, Pak Pastor ya. Yang paling sulit itu, bahannya lupa, itu kuku kaki. Kenapa seperti itu? Jarang orang mau nyela-nyelai bawahnya kuku. Hanya gini-gini saja. Selesai sudah. Padahal ini harus ke sela-sela, harus kena air. Bawahnya kuku ini harus kena. Bukan berarti kuku yang di sini loh ya. Jangan, yang di ujung ini loh. Ya ini kena harus. Ya, harus kena. Bukan ini mar kuku ya apa iki masuk dicepot dhisik kuku ni ya aja ya lara ta. Kuku kaki juga. Ya, kuku kaki itu kalau panjang, bawahnya itu harus disela-sela. Dikasih air. Misalkan kena air, jangan sampai hanya seperti ini aja mungkin orang gini ya contoh ya. Kenapa sih yang lebih baik itu bukan gini wudu, tapi kenapa harus gini? Karena kalau sudah gini, air masuk ke sini, ada kemungkinan besar masuk kan di sini. Ya, contohnya ini, saya punya panjang yang sini kan, yang ini enggak, yang ini otomatis biasanya kena dulu ini, jas. Nah, kalau gini kan enggak, air mengalirnya langsung turun. Logikanya gitu. Makanya yang baik itu wudunya gini, diambil. Terus gini. Sampai 3 kali. Di sela-sela juga ini. Setelah itu, setelah tangan selesai, kepala ini. Ya, mengusap kepala ini. Yang mana yang kena? Yang diusap. Hanya sebagian saja. Terserah. Gini aja sudah sah, gini aja ya, saya praktekkan ya. Gini aja sudah sah. Gini aja sudah sah. Ini sudah sah. Di gini, enggak apa-apa. Aku lek kayak gini jambulku kok mari elek mali alek wis salat tuh. Enggak bois meneh. Umpamane iki umpama. Tak sebelah kene tok, enggak apa-apa. Tapi kok kebajut ngono lho, men. Ya, sing tak basis sing burida nih. Oh, kene tok wis. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Afdalnya gimana? Afdalnya seluruh kepala kebasuh. Keusap, keusap. Jadi gini, diambil basah kan? Gini kan. Nah, gini kan. Coba ke depan lagi. Sampai kira-kira 3 kali. Ya. Sampai 3 kali. Kemudian setelah kepala, kaki, telinga itu sunnah. Kalau mazhab Syafi'i telinga itu sunnah. Tapi lebih baik dikerjakan. Ya, tetap dikerjakan. Gimana? Caranya gini. Daun telinga ini diginikan, air dibasahi diginikan, ini dimasukkan terus diginikan. Diputar gini. Jadi semua kena. Ya, jadi kena, semua kena. Gitu. Atau gini, ditambahi gini, setelah diginikan kan, ya gini kan, jari-jari ini, entah ini, yang enak pakai ini, dibasahi, dimasukkan ini, sampai 3 kali, di lubang ini, ojo menjeru, biasa aja, kemudian dibasahi lagi, diginikan, nah ginikan. Jadi kira-kira koyo-koyo basuh 9 kali mengusap 9 kali pada enggak. Gitu loh ya. Terus tengkuk ini, leher ini kasih juga. Tapi jangan diniatkan bahwa ini bagian fardunya wudu. Jangan. Ya, bagian dari fardunya wudu. Jadi yang tadi, setelah kepala, kemudian kaki. Kaki juga seperti itu. Ini kaki ya, ke atas ini. Bawahnya kuku harus kena, jangan sampai enggak. Harus hati-hati itu. Sering terjadi bawahnya kuku enggak kebasuh. Kasih selah-selah sama jari ini enggak ada. Hanya dibasuh gitu aja. Bujur mari. Jangan. Ya. Terus di antara-antaranya ini juga dikasih air. Mana lagi? Jari kaki yang bawah sini kasih. Ini sering nggak kebasuh ini.
hanya kelihatan sebagian toh. Ya. Sampai nanti di atasnya mata kaki. Dilebihkan, lebih betul dilebihkan gitu loh. Yang keenam adalah tertib. Syarat yang keenam adalah tertib. Jadi tertib. Tertib di sini maksudnya adalah berurutan. Berurutan, tapi bukan enaknya wudhu itu gini. Bukan satu tempat gitu, enggak. Contohnya Mas Eki wudhu di sini sampai muka saja. Dia masih punya wudhu. Kemudian diteruskan lagi di depan kantor RW. Dia berjalan. Meneruskan setelah basuh mukanya. Boleh. Enaknya wudhu itu di situ. Tapi ya kok kebajut itu ya, gak mesti sana loh ya. Cuman ini sekedar ilmu aja, boleh gitu loh ya. Biasanya ini buat anu. Kan wudhu ini hampir sama dengan mandi wajib itu, mandi jinabat itu. Ya, hukumnya hampir sama. Makanya kalau kematian baru ya, kan pernah kematian baru ya, supaya gak merotuane itu, ya. Pada waktu kena adas besar, seketika itu juga bagian atas ini dibasuh dulu. Ya, dibasuh dulu kan keren sudah. Besok pagi tinggal ke sebelah sini. Enggak mertuanya mikir, arah-arah gak tahu keramasnya benisik gitu. Ada yang gitu kan. Itu buat anu aja. Apa ya? Boso apa ya bahasanya anak sini bahasanya gini. Jangan gak ketolik keramas beneran rek, tadi disikapi gitu. Ya boleh, enggak apa-apa. Biasa aja. Enggak harus berurutan. Jadi keenam itu niat, kemudian yang dibarengi dengan basuh muka, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh tangan, membasuh kaki, sama tertib ini rukunnya wudhu. Ya, keenam-enamnya ini seorang mukallaf harus paham, harus tahu. Makanya betul ngaji. Sah nggak orang yang nggak tahu? Sah. Tapi karena dosa apa? Dosa karena tidak tahunya itu. Tidak tahu kok untuk dosa. Ya nggak tahu yang seperti ini yang dapat dosa. Kenapa? Nggak mau taklim, nggak mau ngaji. Segala sesuatu itu ya bisa dibuat ibadah. Jangankan kita jangan bicara yang halal untuk buat ibadah, ya. Jangan yang mubah untuk dibuat ibadah. Yang haram itu bisa dibuat ibadah. Pasti bertanya-tanya, ono ta barang haram sing dibuat ibadah itu? Ada. Gini haramnya buat ibadah ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mau masuk diskotik, minum khamr, mabuk-mabukan. Sudah mau masuk ingat, ya Allah, Kak sudah. Aku tidak mau menjalankan ini perbuatan setan, dosa ini, pergi. Loh ini perbuatan dosa, ya, yang jadi ibadah seperti ini. Kita mikirnya di situ. Kudu perbuatan dosa, oh berarti ono barang haram dihalal iso dibane. Jangan diakali, berarti minum khamr itu ambil maca bismillah enggak apa-apa, ya jangan, tetap dosa. Ya jangan, itu tetap dosa. Jadi gitu. Jadi ada 6 tadi, ada 6 dan ini harus berurutan untuk ini. Berurutannya ini boleh terus berkesinambungan atau tidak. Jadi diselah boleh. Yang penting jangan batal dulu. Ya. Setelah masuk muka,
terkena batal, ya wudhu lagi mulai awal. Gitu ya. Insya Allah sampai sini dulu ya, bahas tentang wajibnya wudhu. Nanti kita bahas tentang sunnahnya wudhu insya Allah. Semoga Allah merahmati kita, meridai pertemuan kita, dan semoga Allah menjadikan kita terus menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah menjadikan kita istiqomah dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa walidina wa dhurriyyatina wa tilamatina wa jamil mu'minat wal muslimin ismat ala ya min malamat. Allahumma ij'alna wa alina wa auladina wa dhurriyyatina من التوابين ومن المتطهرين ومن المتقين والمؤمنين وبالعلم وعلى الخير والجنة. اللهم ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نريد حج وعمرة فيسر وتقبل منا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.